Aku melihat sebuah siluet kecil muncul di hadapanku. Tubuhnya kecil dan gundul, dengan mata yang memancarkan cahaya biru samar. Itu adalah tuyul, makhluk gaib yang konon akan memberiku kekayaan. Hari ini adalah hari yang kusukai. Hari ketika matahari masih tersembunyi di balik awan kelabu dan angin malam yang sejuk mengelus pipiku. Aku duduk di pojok gelap ruangan, merenung tentang keputusan yang telah kumuat dalam pikiran selama berbulan-bulan terakhir. Aku adalah seorang pria biasa dengan kehidupan yang biasa pula. Namun, kebutuhan hidup yang semakin mendesak dan tekanan finansial yang terus bertambah membuatku terjerumus ke dalam pikiran yang gelap. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari jalan pintas, sebuah jalan yang dipenuhi oleh keserakahan dan kesesatan. Aku mulai mendengarkan cerita-cerita tentang pesugihan tuyul, hantu kecil yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan bagi siapapun yang berani melakukan ritualnya. Namun, cerita itu juga disertai dengan risiko besar yang harus ditanggung oleh si pelaku. Tapi, kebutuhanku yang mendesak dan keinginan untuk hidup lebih baik membuatku merasa siap menghadapi segala konsekuensinya. Setelah melakukan riset dan mempelajari lebih lanjut tentang ritual pesugihan tuyul, aku pun memutuskan untuk melangkah ke dalam dunia gelap yang tak terduga itu. Aku menemui seorang dukun tua yang konon memiliki kemampuan untuk menghubungi makhluk gaib, termasuk tuyul. Dukun itu memberiku instruksi dan persyaratan yang harus kuikuti untuk berhasil memanggil tuyul. Aku melangkah dengan hati-hati, menelusuri lorong gelap menuju rumah dukun tua itu. Saat aku tiba, aku merasa detak jantungku semakin kencang. Aku mengetuk pintu dengan ragu, dan ketika pintu terbuka, aku disambut oleh senyum samar dari dukun tua itu. "Kau datang untuk pesugihan, bukan?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk, mencoba menahan gemetar di tubuhku. Dukun itu mengundangku masuk ke dalam dan mulai menjelaskan proses ritual yang harus kujalani. Aku harus membawa sejumlah uang dan menyediakan susu serta makanan untuk tuyul yang akan kudatangi. Dengan hati yang berdebar, aku menyetujui semua persyaratan itu dan bersiap untuk melakukan ritual pesugihan tuyul. Dukun itu memberiku sebuah mantra kuno yang harus kuhafal dan ucapkan dengan penuh kepercayaan saat melakukan ritual. Hari itu pun tiba. Dengan hati yang berat, aku mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual pesugihan. Aku membawa sejumlah uang, susu, dan makanan seperti yang disarankan oleh dukun. Aku mencari tempat yang sepi di hutan belantara, tempat yang dianggap cocok untuk melakukan ritual memanggil tuyul. Aku duduk di tengah hutan, menatap ke langit yang redup oleh awan mendung. Aku memulai mantra dengan suara lirih, memanggil tuyul untuk datang kepadaku. Ketika mantra itu selesai, aku merasa ada sesuatu yang hadir di sekitarku. Suasana menjadi tegang dan angin malam berhembus dengan keras. Tiba-tiba, aku melihat sebuah siluet kecil muncul di hadapanku. Tubuhnya kecil dan gundul, dengan mata yang memancarkan cahaya biru samar. Itu adalah tuyul, makhluk gaib yang konon akan memberiku kekayaan. Aku segera memberinya susu dan makanan, sesuai dengan instruksi yang telah kudapat. Tuyul itu meminum susu dengan rakus dan menghabiskan makanan dengan cepat. Setelah selesai, aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitarku. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang mengganjal di punggungku. Aku menoleh ke belakang dan terkejut melihat tuyul itu duduk di punggungku, seolah-olah dia sedang digendong olehku. Rasa ngeri menyelimuti diriku, tetapi keinginan untuk kekayaan membuatku bertahan. Aku berjalan pulang dengan hati yang berdebar. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan kekayaan dan kemakmuran yang akan kudapatkan. Namun, ada juga perasaan aneh yang menghantui pikiranku, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan kesepakatan yang baru saja kujalin. Hari-hari berlalu, dan kekayaan mulai mengalir ke dalam hidupku. Aku memiliki segalanya yang pernah kudambakan: uang,
kekuasaan, dan kebahagiaan materi. Namun, ada harga yang harus kubayar atas semua itu. Pertama-tama, aku mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuhku terasa lemah dan pikiranku kerap melayang ke alam bawah sadar. Mimpi buruk yang mengerikan mulai menghantuiku setiap malam, membuatku terbangun dengan keringat dingin dan jantung yang berdebar kencang. Kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumahku. Barang-barang sering hilang begitu saja, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasiku dari bayangan gelap. Puncaknya terjadi ketika aku mendapati bayi-bayi aneh berkeliaran di sekitar rumahku. Mereka memiliki wajah yang buram dan mata yang memancarkan cahaya biru yang menakutkan. Aku tahu bahwa mereka adalah tuyul, makhluk gaib yang telah kujalin kesepakatan dengannya. Ketakutan mulai merayapi diriku, dan aku menyadari bahwa aku telah membuat kesalahan besar dengan melakukan ritual pesugihan tuyul. Kekayaan yang kudapatkan tidak sebanding dengan harga yang harus kubayar. Aku berusaha mencari cara untuk mengakhiri kesepakatan itu, tetapi tuyul tidak mudah untuk dipisahkan. Mereka terus menghantui diriku, mengganggu hidupku dengan kehadiran mereka yang menyeramkan. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin terpuruk dalam kegelapan yang tak berujung. Kekayaan yang kudapatkan telah berubah menjadi kutukan yang membawa malapetaka ke dalam hidupku. Aku berdoa agar bisa mendapatkan kebebasan dari cengkeraman tuyul, tetapi apakah itu akan terwujud? Hanya waktu yang akan menjawabnya.